Halo teman Allianz. Nah, gitu. Kayak nyapa-nyapa, Bos. Oke. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Ya, kita tadi guys Talk Soup. Ya, dan kita kenalan dulu. Saya Agus yang pertama. Ada saya Andre Calvin. Saya Herman Syabayu. Dan ada Allianz Life Changer Leonard. Ini kalau teman-teman yang menyaksikan tayangan YouTube yang ini adalah part yang kedua. Part yang kedua. Part Kalau yang pertamanya pertama ada bisa di langsung di Guys Talk Soup. Guys Talk Soup, dan ini sampai part 10 katanya. Ya, betul. 12 katanya. Oh, 12. Cinta Fitri dong. Leonardo Tanjung. Leonard, Mas. Oh, Leonard Tanjung Sugiartanto. Leonard Tanjung. Ada Allianz. hubungan sama Gak ada apa. Pak Tanjung ya? Bukan, Tanjung Perak. Tanjung Perak. Tanjung Perak itu konon katanya punya nenek moyang saya. Mas. Wih. Konon katanya, cuman Tapi laut ya, dia. laut. Tapi laut. Siapa suka boleh ikut kan? Suka boleh ikut. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Leo as Allianz Life Changer. Ya. Ini sebenarnya kata lainnya berarti agen asuransi Allianz. Boleh dibilang kalau konotasinya agent adalah konotasinya adalah sebagai profesi dan menjual. Oke. Tapi kalau life changer ini bagaimana hidup kita itu kita dedikasikan bukan untuk jualan tapi how to be a good impact. Itu akhirnya yang menjadikan seorang Leo itu menjadi life changer. Ya. Ada dasarnya tuh, Mas. Kenapa kok milih jadi life changer? Iya. Kenapa enggak Lifeguard gitu. Waduh, lifeguard kan Larry dong. Larry dong. Larry si lifeguard. Temannya SpongeBob. Oke. Kamu tau nggak Larry tuh hewan apa? Enggak. Larry? Yuyu. Oh, Lari. Benerin dulu. Lari. Gak lucu jadinya. Oke. Jadi kenapa milih life changer sih simple, Mas. Saya merasa bahwa daripada keluarga saya dulu yang pertama. Nah, daripada keluarga saya dulu di awal itu keluarga saya itu tidak ada yang paham tentang masalah perlindungan, masalah finansial, ya, dan masalah bagaimana caranya dengan dua aspek ini bisa ngebantuin mereka untuk bisa capai goals mereka lah dalam hidup. Ya, termasuk ya orang tua saya pun. Saya merasa bahwa orang tua saya kerja tapi tidak ada ending. Kenapa? Meninggal. Udah waktu sia-sia. Nah, terus yang kedua adalah ketika papa saya meninggal, saya merasa bahwa di situ hidup saya itu kehilangan sosok yang bisa menginspirasi saya. Oke. Namanya orang tua kan mesin keluarga nih. Iya. Nah, salah satu faktor yang membuat saya drop adalah duit jajan saya kurang. Nah, duit jajan saya kurang, ya, saya nggak berani minta lebih ke mama saya. Nah, yang ketiga adalah ketika waktu saya kuliah, berharap semuanya fine, lulus S1 baik-baik, dan akhirnya apa? Bisa kerja baik-baik, dapat bos yang oke, karir yang oke, tapi ternyata selama masa perjalanan kuliah, ya, semester 2 adik saya sakit berat. Nah, itu proses di mana pengobatan sangat panjang. Yeah. Yang jadi problem adalah bukan masalah pengobatannya, Mas. Korban-korban di balik penyakit tersebut. Ya, oke. Nah, salah satunya adalah ya mama saya yang sebelumnya kerja jadi nggak bisa kerja. Sekarang ngurusin. Gara-gara ngurusin adik saya. Oke. Nah, gara-gara ngurusin adik saya, mama saya nggak kerja, saya dikorbankan. Kamu suruh sakit juga? Oh enggak. Saya nggak bisa kuliah dong. Nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah. Nah, yang seharusnya saya bisa dapat S1, gara-gara masalah itu S1 saya kubur. Sempat berpikir seperti demikian. Nah, di situ karena saya takut kehilangan S1 saya, ya, saya mencoba mencari peluang-peluang atau mungkin bertemu dengan orang-orang baik lah di sekitar saya, ya. Salah satunya adalah teman-teman kita semua di sini, yang mengundang saya, ya. Iya. Nah, jadi saya dipertemukan sama salah satu malaikat tanpa sayap dalam hidup saya lah. Namanya itu Pak Angga Prasetya. Nah, betul. Nah, Pak. Kenal Pak Angga? Oh, ada temen dong namanya Angga dong. Angga banyak ya. Nah, jadi teman saya itu ya yang ngajakin saya di bisnis ini. Nah, saya dulu kira dia itu seorang motivator. Karena di Instagramnya itu, waduh, kok keren banget dia bisa. Oh, bukan quotes, ya kan kayak dia ngomong di depan publik gitu kan. Saya kira dia itu motivator gitu loh. Kalau postingan Instagramnya kayak kata-kata hari ini masa. Enggak gitu. Nah, jadi banyak Instagram dia yang penuh akan kok banyak pencapaian, banyak orang yang dengerin dia, bla 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 bla. Dari situ saya penasaran. Nah, ternyata dia berbisnis juga di Allianz Life Changer ini. Nah, terus saya tanya, kenapa kok berbisnis Allianz, tidak berbisnis yang lain? Nah, ternyata ada 3 aspek yang dia sangat pegang dalam hidup. Di dalam sebuah bisnis yang baik ini gitu loh. Yang pertama adalah ya dengan program yang Allianz develop ya, produk-produk yang ada di
pasaran sekarang itu yang banyak ngebantu masyarakat ternyata. Nah, dan disitulah titik di mana kebahagiaan kita itu titik kebahagiaan kita itu terwujud. Nah, contoh nih ya, nasabah gara-gara pakai produk ini ya aspek finansialnya aman. Sakit kecil dibayarin. Nah, contoh nih usus buntu deh, usus buntu kan sakit biasa tuh. Nah, biasa aja usus buntu itu biasa aja gitu. Kalau buntu. Putar balik atau alternatif. Alternatif. Ikut lagi ya. Nggak kuat. Nah, itu yang pertama. Jadi klaim kebayar, mereka nggak perlu pakai uang pribadi, uangnya bisa dipakai buat jalan-jalan. Nah, itu kebahagiaan kita. Yang kedua adalah ketika kita melihat hidup keluarga kita itu pelan-pelan makin baik. Nah, jadi orang tua pun happy, ya, pasangan happy, anak-anak happy. Nah, itu kebahagiaan kita. Dan yang ketiga adalah gara-gara hidup kita berubah, partner kita itu terinspirasi. Nah, poin pentingnya adalah kita itu bisa menginspirasi orang dalam hidup, gitu loh. Sama seperti tokoh-tokoh agama di dunia lah, ya. Mereka kan hidup sangat menginspirasi banyak orang. Nah, disitulah awal mula saya memilih sebagai Allianz Life Changer. Ngono mas ceritain. Tapi pernah pasti ini bercandaannya orang banyak ya. Jadi aku suwe gak ketemu koncoku moro-moro dijak ketemuan, agen asuransi. Kan pasti ada stigma negatif Benar, kayak gitu. benar. Mau dipukulin nggak orang-orang kayak gitu? Kita langsung aja. Jadi pukuli. Enggak. Enggak, berarti Dikelangsing ya. gimana Leo? Biasanya kan memang gitu kan. Maksudnya, Benar. misalnya gini, Benar. kalau orang-orang awam nih, kalau kita udah ngerti kan gitu, kalau Leo ini adalah life changer. Tapi kan kalau orang-orang yang awam, podo aja kok agen asuransi Agen nih. asuransi. Gitu. Nah, itu gimana sih caranya biar stigma-stigma yang negatif kayak gitu-gitu itu bisa kamu rubah jadi hal yang positif dan jadi bikin mereka jadi inspired gitu. Oke, jadi balik lagi pada kebutuhan mas ya. Kebutuhan itu seperti ini, maksudnya di dalam sebuah bisnis ataupun hidup ya pasti ada yang namanya pro dan kontra, benar kan? Nah, sama seperti kayak dagang bakmi deh misalkan. Nah, dagang mie ada yang orang ngomong ini bakmi enak, ada orang ngomong nggak enak. Tapi kalau misalkan kita cuma fokusin pada orang-orang yang ngomong nggak enak ya, tutuplah toko kita pasti, benar nggak? Nah, tapi karena saya berbisnis di sini dengan tujuan baik, dengan visi besar saya yang tadi sudah saya sebutkan, I don't care with your opinion gitu loh, ya kan? You mau ngomong insurance jelek, someday you akan make, bisa jadi gitu loh. Beneran, Ya kan? beneran. Sekarang you belum butuh naik pesawat dia pakai insurance, masuk negara pakai insurance kan? Nah, jadi kalau kita cuma mikirin yang kontra, ya dan kita nggak mikirin solusinya, ya pasti mati kita. Nah, sambil kita belain yang pro, sambil kita edukasi bagaimana orang-orang yang kontra terhadap insurance ini menjadi pro. Memang it takes time, mas. Cuman saya sadar satu hal, sama kayak pandemi nih. Di dalam sebuah ya keterpurukan kemarin, ada kesempatan-kesempatan yang lain tiba-tiba muncul. Benar nggak? Mungkin ngeliat teman-teman, loh kok tiba-tiba jadi orang gede nih. Ya sebelumnya jadi biasa aja, ya tiba-tiba sekarang jadi gede. Nah, di bisnis ini juga seperti itu. Di dalam dunia life changer juga seperti itu. Di mana ya kita edukasi mereka adalah poin nomor 1. Nah, tapi mungkin Leo ini bisa ngambil analoginya itu, bisa mengambil contohnya dari berangkatkan dari keluarga tadi ya. Keluarga, benar. Aku nyekel tangannya Leo. Sama Iya, apa? Oh iya dari sini. ya, maksudnya pengalaman dari rumah tadi itu yang bisa dibuat buat contoh buat orang-orang ini loh. Kalau misalkan kamu nggak punya financial yang baik, itu akhirnya jadi berangkatnya itu bukan dari pengalaman orang, tapi pengalamannya diri sendiri. Iya. Yang mungkin itu akan bisa lebih sampai kepada teman-temannya, relasinya ini loh. Benar. Aku sudah kehilangan, 3 orang gitu ya berarti ya. Dua. Papa dan adik nambah saya. sih Koniku. Papa dan adik saya. Oh, papa dan adiknya. Nah, akhirnya dari pengalaman hidup dalam rumah itu bisa diceritain ke orang. Mungkin orang juga akan ngelihatnya, ya itu tadi karena mungkin jadinya tidak bisa memanage uang, sakit, akhirnya bisa langsung meninggal. Benar. Iya. Jadi yang jadi masalah adalah di situ saya mikir gitu loh, adik saya itu sakit tapi nggak bisa dapat pengobatan terbaik. Nah sedangkan sepupu saya sakitnya sama, tapi dia berobat di Singapura, dapatnya baik dan sembuh, gitu loh. Nah jadi daripada cerita itu saya ambil positifnya, bahwa sesungguhnya ya kalau hal tersebut terjadi pada siapapun ya minimal hidup kita udah jadi impact. Karena kita udah pernah cerita hal kebaik ini kepada siapapun lah di sekitar kita. Terlepas masalah diambil nggak ambil itu urusan Tuhan. Oke, tapi waktu selama kamu jadi life changer ada tantangannya apa sih selama ini atau cuma ngeyakinin orang tuh nggak apa ada yang lain tantangannya?
sebetulnya orang Indonesia itu baik ya, diceritain insurance paling ya nggak dengerin doang. Orang mana yang jahat? Somalia ya? Kamu lagi nyari ya? Somalia itu di peta sebelah mana ya? Ada. Jadi tantangannya adalah menurut saya sih ya tentu dengan mengedukasi nasabah gitu. Karena mereka lebih milih makan enak daripada harus bayar premi asuransi, benar nggak? Benar. Saya lebih milih bayar cicilan ini atau mungkin saya lebih pilih nabung untuk kepentingan goal saya daripada saya harus berasuransi gitu. Nah, apalagi yang anak muda merasa bahwa wah saya sehat bla 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 ya. Yang orang tua aja merasa bahwa oh dia kerja dana darurat saya banyak ya kan, aset saya banyak. Kalau misalkan sakit pun tinggal jual. Nah, masa kerja selama ini kumpulin aset buat didol mana? Iya. Ya kan? Kayak contoh tadi saya mendengar sepatunya ya. Iya. Nah, kan sayang sepatunya dijual kan? Benar nggak? Iya, Itu kan kita kerja untuk capai goals itu kan sayang kalau dijual. Kenapa kok nggak dicari solusinya? Gimana caranya biar apa yang sudah kita dapat nggak pergi begitu aja? Nah, salah satunya lewat insurance. Oke. Gitu. Ya, kamu jadi bantuin orang-orang banyak tuh priceless gitu ya. Jadi kayak aduh bangga. Iya, Pak, iya, Pak. Bangga nih ya. Maksudnya kayak kepuasan bisa bantu orang gitu. Itu kepuasan yang tidak pernah bisa dibeli pakai duit. Iya, benar. Nah, kalau kita jadi life changer tapi tangan kita di bawah. Ya, Kalau kita ditolak kita baper. Tapi kalau tangan kita di atas, ya kita memberi, kita nggak akan pernah baper. Why? Duit kecil untuk sesuatu yang besar kok. Memang belum merasain sekarang, tapi someday dia pasti akan sakit. Nggak mungkin nggak pernah sakit dalam hidup. Gitu. Entah kapan itu terjadi ya pasti akan terjadi kan. Planning dari sekarang. Tapi cerita yang seneng atau haru ketika berhasil ngebantu orang apa? Selama jadi Alliance Life Changer ya? Sebenarnya banyak sih, banyak. Waduh, Apa kepo kita lah. tunggu, kita tunggu. Oh, tunggu ya? Kita mau bikin sampai 12 episode. Kemarin lah, kelar kemarin. Kemarin. Pasti kan setiap live itu ada pengalaman. Iya, Ada pengalaman. Pokoknya kayak yang, Ngeklaim apa, kayak yang ngeklaim. dibilang Bro Leo tadi ya, hidup tuh jadi berkat ya. Benar, hidup terus jadi. Ada nggak sih yang bikin someday itu kayak, wah ini nggak bakal kelupa sih. Iya. Oke, jadi kasus pertama adalah kasus daripada tim saya sendiri. Ada tim saya sendiri. Jadi tim saya ini berbisnis baik-baik di insurance, ya. Tapi orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya punya mindset bahwa biasa orang kuno. Wong biyen. Wong biyen kan merasa bahwa oh, berasuransi itu doain orang sakit, bla 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 bla. Ya kan? Iya. Gendeng nggak sih? Iya, begitulah. Nah, jadi intinya orang tua itu nggak support. Nah, ketika orang tua nggak support, anaknya itu benar-benar nggak dikasih jalan lah. Nggak dikasih market lah ibarat. Nah, sampai pada suatu titik anak ini tetap mau berjuang. Berjuang. Akhirnya dia bisa closingin keluarganya yang lain, dia bisa closingin yang namanya saudara-saudara kayak saudara yang mulai percaya pelan-pelan. Tapi poin yang paling membuat kita terharu dan sampai hari ini masih kita bantu adalah ternyata mamanya tim saya ini baru 7 bulan ikut program ini. Oke? Terus tiba-tiba dia sakit. Sakitnya itu bukan sakit biasa ya, sakitnya itu langsung cancer tahap akhir. Dimana ini baru 7 bulan nih. Nah, bersyukurnya nih di Allian, ya untuk sakit cancer, masa tunggunya cuma 3 bulan. Oke. Nah, masa tunggunya hanya 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan udah bisa langsung dipakai tuh kartu hospitalnya. Nah, bersyukur banget ya, yang sebelumnya orang tuanya itu ngeyel bla 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 merasa nggak percaya insurance, akhirnya berkat bantuan Allianz klaimnya terbayar, keluarga besarnya jadi percaya. Dan disitulah orang tuanya yang sebelumnya ya, papanya itu tidak percaya dan maki-maki kita, dari situlah kita bersyukur bahwa dari situ minimal ya keluarganya itu bisa dapat kemoterapi yang terbaik di rumah sakit yang terbaik juga di Surabaya. Nah, akhirnya disitulah ya sampai hari ini proses pengobatannya masih kita bantu. Nah, baru bayar 7 bulan tuh Mas. Ya, sakit cancer. Ya, klaim besar. Nah, ratusan juta udah kebayar. Nah, di situ definisi kebahagiaan pertama. Nah, kenapa? Yang sebelumnya papanya tidak percaya sama sekali dengan asuransi, papanya upgrade yang terbaik.
Oh, malah upgrade. Upgrade yang terbaik langsung. Soalnya mungkin ini orang Surabaya atau kita ini kalau belum ada wujudnya dulu kita nggak bakal percaya gitu. Iya. Nunggu kejadian baru kapok Nunggu biasanya. kejadian. Karena mungkin masih ngerasa sehat ya, jadi mungkin nanti dulu. Bener. Nanti kalau sudah sakit baru bingung. Padahal kalau misalkan sudah sakit tuh nggak bisa daftar langsung ke klaim ya. Nggak bisa daftar insurance, pasti ditolak. Nah, nggak banyak orang tahu nih bahwa hari sial gono di kalender. Iya, benar. Bener kan? Benar. Nah, cerita kedua adalah ini cerita yang cukup membuat saya itu bersyukur juga. Tapi ada satu sisi juga takut sebagai life changer. Kenapa? Karena begini tuh. Kita kan, saya bantuin tim saya tuh. Namanya bantuin tim berarti kan otomatis saya akan berusaha untuk mendekati nasabahnya juga untuk membangun hubungan. Namanya nasabah nih, nasabah kan lebih pede kalau misalkan kenal juga sama leadernya nih gitu loh. Nah, saya dampingi beliau akhirnya nasabah itu closing. Nah, pindah daripada insurance sebelah lah. Karena produk yang di sebelah lama. Dia menggantikan dengan program yang baru lah. Seperti itu. Nah, nasabah ini tuh udah ikut 5 tahun sebelumnya. Sudah sadar insurance itu sejak 5 tahun sebelumnya. Sehat-sehat saja. Nah, setelah ikut sama kita, bulan depannya meninggal. Dadakan. Aneh kan? Nah, saya juga nggak ngerti. Dibunuh. Sokor meninggal tak kok sokor, Nah, kok bisa? Sakit juga, sakit. Tentunya. jadi gejalanya tuh begini. Dia itu suaminya itu nggak bisa kentut. Nggak bisa kentut tuh. Nah, dibawa ke rumah sakit, ya kan? Bawa ke rumah sakit, ya. Akhirnya sampai tahapnya itu makin hari makin ngedrop. Akhirnya sampai masuk ICU dan akhirnya meninggal. Nah, jadi cepat banget. Dan yang membuat kita takut sebagai life changer apa? Saya takut nasabah ini bohong. Kenapa? Karena daripada hasil medis yang dokter itu diagnosa, ya, dan keluar, nasabah ini komplikasi berat. Gagal ginjal iya, serangan jantung iya, habis gitu bocor di mana-mana, ya, terus darah tinggi, terus asam urat, semua tuh hasilnya jelek. Nah, karena klaimnya itu dalam tanda kutip masih early claim di dalam insurance ya, di bawah 2 tahun tuh early claim namanya. Nah, investigasinya ketat. Nah, disitulah kita harus mengikuti proses investigasi yang dilakukan sama Allianz. Nah, bersyukurnya apa? Setelah kita konfirmasi ke nasabah, memang nasabah ini benar-benar tidak pernah sakit. Tidak pernah ada record sebelumnya. Tiba-tiba meninggalnya seperti itu tuh. Nah, itu yang bikin kita bingung. Nah, karena dari situ, nasabah baru bayar 1 bulan, klaim meninggalnya cair puluhan juta. Lumayan nggak? Padahal orang tersebut, ya boleh dibilang tuh pengusaha kue kecil lah di dekat rumah saya. Gitu loh. Nah, gara-gara uang itu, si istrinya tetap bisa lanjut usaha. Nah, itu membuat saya itu happy. Iya, pasti kalau jadi life changer gitu banyak ngalamin cerita-cerita yang harus seneng gitu kan. Tapi ini bisa jadi kayak pilihan karir atau jangka panjangnya ada nggak sih? Kalau menurut kamu sendiri? Menurut saya pribadi ya, bisa. Kenapa? Karena market masih sangat terbuka lebar. Ya. Artinya sampai hari ini pun kesadaran masyarakat Indonesia tentang insurance juga nggak baik-baik amat kok. Benar kan? Jadi artinya itu adalah peluang di dalam sebuah tantangan. Tapi kalau misalkan marketnya udah sangat aware, contohnya kayak di Jepang ya kan. Nah, bisnis di sini udah sangat keruh. Oh gitu ya. Bener dong, semua orang udah percaya sama kita. Udah semua orang udah percaya sama insurance ya. Nggak usah ada life changer. Semua akan langsung call Allianz. Bener nggak? Daftar sendiri atau lewat online bla bla bla. Kenapa bisnis ini masih diperlukan? Karena peran kita itu penting. Hati kita nomor 1. Contoh nih, nasabah sakit bawain buah. Nah, itu kan robot nggak bisa. Bener kan? Online nggak bisa. Nah, itu hati. Nah, orang Indonesia lebih butuh itu. Hati, pelayanan. Service yang luar biasa. Ya. Nah, disitulah yang menjadi peluang jangka panjangnya. Gitu. Dan dari Bro Leo sendiri, apa sih yang udah mungkin ya, dulu sebelum jadi seorang life changernya Allianz, aku pengen ini tapi nggak bisa gitu. Tapi setelah gabung di Allianz jadi seorang life changer, ada nggak yang udah achieve? Udah kesampaian ya? Kecapean. Kesampaian. Bersyukurnya sih ada. Cuman kalau di-compare sama orang-orang yang lebih kaya di luar sana, saya masih belum ada apa-apa lah. Nah, Mas, di situ. Cuman minimal taraf hidup keluarga saya itu naik beberapa level daripada sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, dapat perubahan apa aja? Nah, satu sisi yang benar-benar saya syukuri adalah perubahan dari dalam diri saya sendiri. Nah, karena ya dulu sebelumnya saya tuh pendiam. Terus gak ada konco lah. Introvert. Introvert. Bahasa kerennya kan introvert. Introvert dan extrovert. Nah, saya introvert.
ya kan. Ketemu sama orang saya lebih pilih diam. Nah, beda sama masnya di sini. Aku diem. Oh diam ya? Oh, kita lagi diam juga. Coba diam aja. Diem-dieman lagi ngomong. Oke. Terus. Jadi dari sisi self development saya dapat banyak hal. Communication skill saya dapat, terus berteman, ya, terus habis gitu beretika di dalam berbisnis, banyak hal lah yang membuat saya itu bersyukur sekali. Gitu. Nah, tapi dari aspek finansial dan aspek perubahan hidup tentu ada. Dulu saya kalau cerita Mas ya, waduh, saya dulu pernah punya pengalaman agak sedikit kawena lah. Dulu tuh saya cuma naik motor kemana-mana naik. Nah, karena dulu itu duit saya kecil, ya, kondisi adik saya itu sakit, mama saya itu kasih uang jajan tuh nggak tentu gitu loh. Kadang bisa dikasih sesuai dengan yang mama saya bilang sebelumnya, kadang bisa di bawah itu, ya. Kadang juga bisa lebih gede, tergantung lah. Tapi intinya saya tidak menuntut. Nah, sempat pada suatu titik di mana aku itu budal kuliah. Nah, aku budal kuliah WM. Oh, WM. Pak Takor WM. Oh iya. Di Doyo, bener, Pak Takor WM. Oke, nah saya kuliah berangkat pagi. Nah kebetulan di dompet saya itu cuman ada duit 10.000. Nah saya belum tarik duit tuh memang, ya kan. Nah cuman kapal lalu saya budal ke roda mepet Mas. Berangkat roda mepet, ya kan. Akhirnya ketika saya berangkat mepet, nah, saya buru-buru dong. Nah saya cek bensin saya itu, waduh ini kayaknya kurang nih kalau sampai WM. Nah harapan saya adalah saya isi dulu seadanya duit. Akhirnya ya kan? harusnya kamu pindah kuliah ya, sebelum cedek. Lo main nang Malang ya? Angel lah. Daftar mana lah? Daftar mana? Enggak kok solusinya pindah kuliah ya. Solusi isi bensin dong. Ini Iya. satu tuh WM. Satu tuh WM. Merah. Iya. Iya malah. Nah, jadi di posisiku, ya kan, saya kan isi bensin tuh. Nah, isi bensin di duit saya ada 10.000. Cuman kan saya nggak mungkin habisin 10.000 tuh. Nah, saya ngisi bensin 5.000, ya kan? Zaman itu, ya kan? Itu zaman 2000 berapa ya? 2018 lah. Oke. Nah, 2018 baru itu barusan saya ngisi bensin 5.000. Zaman itu 2000 berapa? 5.000. 5.000 tuh, ya kan? Nah, 5.000 saya ngisi, ya kan? Enggak dong. Enggak sampai saat itu loh. Nah, jadi setelah saya isi 5.000, dengan harapan 5.000 yang ada di dompet saya, kalau ban saya kenapa-napa, saya bisa tambal ban gitu. Oke. Saya bisa pompa ban, Oke. ngerti nggak? Nah, otak saya berpikir di situ. Nah, masnya yang jaga pom bensin, ya, itu luar biasa. Dari situ saya merasa bahwa level saya di bawah dia. Nah, masnya ngomong begini, ya kan? Mas, 5.000 ini dikit loh. Gue tahu 5.000 dikit, cuman adanya segitu gitu loh sekarang ya kan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa, waduh, jangan sampai ini begini nih gitu loh, ya kan, jangan sampai begini nih. Akhirnya dari situlah saya berpikir bahwa oke, harus jadi life changer yang baik lah. Leo, berarti kan Akhirnya kebeli mobil sekarang, kebeli rumah, Banyak hal. kebeli mobil, kebeli rumah. Nah dari situ saya banyak dapat trip juga, dapat kebahagiaan bareng sama keluarga saya lah. Oke. Terus bagi Self development, apalagi kamu dapat banyak hal-hal yang bisa kamu beli pada saat kamu jadi life changer. Nah, kalau sekarang orang itu tertarik untuk menjadi seperti seorang Leo, untuk menjadi seorang life changer. Misal aku pengen jadi kayak kamu. Itu harus mulai dari mana ya? satu, dimulai daripada orang yang mengajak Anda nonton video ini. Iya dong? Iya sih. Oh, iya dong. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, coba deh teman-teman memulai daripada bertanya ke diri sendiri dulu, ya, kira-kira tujuan besar saya dalam hidup itu apa? Ya, dan kebutuhan besar dari dalam hidup saya itu apa? Ada nggak problem-problem yang harus saya selesaikan sekarang? Oke, yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau teman-teman sudah memutuskan ada urgensi, ada kebutuhan, dan memang ada tujuan besar, ya teman-teman jalani bisnis ini akan lebih enak. Hubungi orang yang ngajak teman-teman. Yang pernah ngajak atau mungkin ya hubungin saya dong. Iya. Kalau nggak ada yang ngajak, benar dong? Benar. Kalau misalkan ada yang ngajak ya
hubungi teman-teman yang ngajak. Oke, tapi kalau dari obrolan tadi berarti Leo tadi bilang life changer ini bisa jadi karir masa depan, ya. Jangka panjangnya ada. Selama marketnya masih besar ya. Marketnya besar dan yang paling penting sih kalau menurutku itu Itu kebutuhan utama loh. iya dan bisa ngebantu orang tuh paling penting. Orang. Kayak tadi dia bilang Berkat. inspirasi jadi berkat buat orang lain, menolong banyak orang. Nah, kalau teman Aliens ini penasaran pengen jadi life changer juga, cek aja di websitenya di alz.id/lifechanger. Sekali lagi alz.id/lifechanger. Oh, di bawah gak? Aduh, aku nambah-nambah editan, Nay. Yowes, di sini ada. Sampai. Susah ya. Tapi terima kasih banyak Thank you. sudah membantu banyak Thank you. orang Dan inspirasi juga. Thank you. Inspirasi loh. Jadi berkat buat orang lain, terima kasih juga buat teman-teman Alliance. Thank you teman-teman Alliance. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.